Hey ho Pop Gengs! Pada tanggal 14 Oktober kemarin, Apple merilis smartphone terbaru mereka, iPhone 12. Penerus dari iPhone 11 ini memiliki kisaran harga sekitar 13,9 juta rupiah hingga 19,5 juta rupiah untuk varian iPhone 12 Pro Max. Nah, lewat smartphone teranyarnya ini, sekali lagi Apple menyajikan hal unik dengan tidak mengikutkan charger pada box penjualan, padahal harganya selangit dan dicibir banyak netizen. Tapi, meskipun dicibir, iPhone 12 tetap laku di pasaran. Bahkan, karena permintaan yang membeludak, produksi iPhone digenjot hingga 24 jam sehari dan membuat saham Apple meroket sebanyak 4,8% jelang perilisan. Nah, ini yang menjadi keunggulan Apple dalam lini bisnis teknologi. Senyeleneh apapun barang atau semahal apapun, kalau Apple yang membuat pasti laku. Terus, apa yang menjadi rahasia Apple? Mengapa barang mereka yang mahal selalu laku? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita telusuri bersama di DP Explore kali ini, mengapa produk Apple selalu mahal. Sebelumnya mari kita flashback sebentar ke perjalanan Apple yang mulai dari sebuah garasi kecil hingga menjadi Apple Park bagai pesawat alien. Melalui garasi kecil Steve Jobs, Apple Computer mengeluarkan produk pertamanya, Apple One, yang meyakinkan para investor bernama Mike Markula yang menyumbang $250.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Dengan dana ini, terciptalah Apple II pada tahun 1977 yang menggemparkan dunia dengan visual berwarna dan juga aplikasi bernama Physical. Physical kini merupakan sebuah aplikasi mirip Excel yang menjadi hal paling diminati dunia perkantoran pada masa tersebut. Setelah keberhasilan Apple II, pada tahun 1980, Apple III kemudian diluncurkan namun tidak berhasil di pasaran akibat persaingan Apple melawan raksasa teknologi Microsoft. Kegagalan demi kegagalan terus dialami Apple hingga akhirnya Apple meluncurkan Macintosh dan mengangkat John Sculley sebagai CEO Apple. Macintosh memang terjual dengan permintaan yang cukup tinggi, namun internal Apple malah terpecah karena konflik antara Sculley dan Jobs yang mengakibatkan Jobs minggat dari perusahaannya sendiri pada tahun 1985. Apple yang ditinggalkan Jobs mengalami ancaman kebangkrutan. Makanya, pada tahun 1997, Apple membeli perusahaan milik Jobs dan menjadikan Steve Jobs CEO Apple Incorporation. Nah, kembalinya Jobs mengubah Apple kembali ke masa kejayaan dengan meluncurkan sebuah produk seperti iBook, iPod, dan iTunes. Lalu di tahun 2007, Steve Jobs melakukan penemuan terbesarnya, yaitu iPhone, yang menjadi warisan paling mengagumkan Jobs untuk Apple hingga hari ini saat iPhone 12 hadir pada tahun 2020. Lalu, kenapa Apple mahal? Ya, kata mahal memang pantas disematkan pada Apple yang melakukan markup alias menaikkan harga secara gila-gilaan pada produk mereka seperti pada iPhone 11. Berdasarkan data Tech Insight, modal yang diperlukan Apple untuk membuat satu iPhone 11 Pro Max hanya memerlukan modal sekitar 7,2 juta rupiah. Harga modal ini jauh di bawah nilai penjualan iPhone 11 Pro Max yang seharga dengan 18,99 juta rupiah. Jadi, setidaknya Apple menaikkan harga smartphone mereka lebih dari 2 kali lipat modal yang dikeluarkan. Tentu saja, ini salah satu langkah berani yang dilakukan raksasa teknologi asal Amerika tersebut. Jangankan membandingkannya dengan modal produksi yang digunakan Apple, jika melihat skor Antutu sebagai patokan performa perangkat, maka aksi nekat iPhone malah lebih gila lagi. Skor Antutu iPhone 12 hanya menyentuh angka 564.899 poin jika dibandingkan dengan smartphone lain. Namun, konsumen bisa mendapatkan Poco F2 Pro keluaran Xiaomi yang memiliki skor Antutu lebih tinggi, yaitu 572.947 poin dengan harga jual jauh lebih murah di kisaran 7 hingga 8 juta rupiah.
Dari sini, kita bisa melihat betapa percaya dirinya Apple kalau dagangan mereka bakalan laku meskipun dihargai mahal. Kelakuan nekat Apple tersebut sebenarnya merupakan hal wajar ketika melihat brand equity atau ekuitas merek milik Apple. Brand equity merupakan nilai komersial yang berasal dari persepsi konsumen tentang nama merek produk tersebut, bukan dari produk itu sendiri. Simpelnya, karena barang tersebut milik Apple dan mempunyai logo Apple, maka barang itu diperlukan oleh konsumen. Dalam dunia bisnis pun, nilai merek Apple merupakan yang tertinggi dengan nilai 3.447 triliun rupiah atau setara dengan 30% aset Apple. Ya, tidak bisa dipungkiri, produk Apple memang mirip tas Gucci atau Hermes yang dianggap mewah. Makanya tidak jarang terjadi jika kamu menggunakan iPhone, maka kamu dianggap sukses. Nah, penilaian ini yang kemudian menjadikan iPhone sebagai barang berharga, atau orang Apple menyebutnya nilai premium Apple. Tapi, bukan berarti Apple mahal hanya karena brandnya saja. Kemampuan Apple mengembangkan software juga harus diacungi jempol. Contohnya, jika kamu membandingkan performa macOS dan Windows, maka Mac dinilai jauh lebih stabil dibanding Windows. Atau iOS dinilai memiliki optimasi yang lebih baik dibanding Android. Operation system yang stabil ini yang mempertahankan loyalitas dari pengguna Apple karena jarang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan barang milik Apple. Makanya, Apple bisa membuat ekosistem yang eksklusif dan menyenangkan bagi pelanggan mereka, seperti membuat orang yang memiliki iPhone akan membeli iMac, AirPods, dan produk Apple lainnya karena nyaman dan terbiasa pada user interface Apple. Nah, ekosistem ini yang dijaga Apple selama bertahun-tahun hingga menjadi salah satu perusahaan terkaya di Amerika dan juga perusahaan yang membuat kantong kamu jebol dengan sukarela. Nah, menurut kamu, apakah wajar membeli produk mahal iPhone sedangkan masih banyak yang murah dan lebih baik? Kita mau tahu nih jawaban kamu? Coba ketik ya di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Bye!